Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Aurelia Putri, Anissa Amelia Putri, Angelina Sitinja, Ilham Firmansyah, Verga Syaharani, dan Yohana. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang mempunyai judul Perubahan-perubahan Sosial dan Hukum. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh Angelina. Pada Angelina, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Slide-nya nggak bergeser, Miss. Bentar. Baik, terima kasih moderator. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri atau sebab intern, maupun luar masyarakat tersebut atau sebab ekstern. Sebab-sebab intern yaitu bertambahnya penduduk atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan atau konflik, atau karena terjadinya revolusi. Sebab-sebab ekstern yaitu mencangkup sebab-sebab yang terjadi di lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan lain-lain. Selanjutnya. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang tertentu dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial. Di dalam suatu proses perubahan-perubahan hukum, atau hukum yang tertulis, pada umumnya dikenal adanya 3 badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan-badan pembentuk hukum, dan badan-badan penegak hukum, dan badan-badan pelaksanaan hukum. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya, dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya terjadi. Tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu disorganisasi, yaitu suatu keadaan di mana kaidah-kaidah lama telah berpudar, sedangkan kaidah-kaidah baru sebagai penggantinya belum disusun atau dibentuk. Keadaan-keadaan selanjutnya dapat menyebabkan terjadi anomie, yaitu suatu keadaan yang kacau oleh karena tidak adanya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Angelina. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Yang dipergunakan sebagai suatu alat oleh agen of change atau pelopor yang perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu. Dinamakan social engineering atau social planning. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial. Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial. Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan. Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi disampaikan oleh Yohana. Pada Yohana saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang akan saya baca yaitu tentang hukum sebagai sarana pengatur perilakuan.
Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah jika terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai soft development, di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala tersebut akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan atau justiciable, maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Perlu diketahui batas hukum sebagai sarana atau untuk mengubah dan mengatur perilakuan warga masyarakat, sebab sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana yang tepat untuk digunakan. Inilah yang dinamakan difusi, yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan. Proses difusi dapat dipengaruhi oleh, yang pertama, pengakuan bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan, atau dalam hal ini hukum, mempunyai kegunaan. Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya yang mungkin merupakan pengaruh negatif ataupun positif. Yang ketiga, sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur lama. Kedudukan, peranan, dan keempat, kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarluaskan hukum mempengaruhi efektivitas hukum di dalam mengubah serta mengatur perilakuan warga masyarakat. Hans Kelsen hanya menguraikan pada hubungan antara kaidah-kaidah hukum tersebut. Maka diperlukan kerangka yang lebih luas, yang mungkin lebih banyak mempertimbangkan masalah-masalah di sekitar penegak hukum, subjek-subjek hukum lainnya. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Yohana. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham. Pada Ilham, saya persilakan. Terima kasih moderator untuk melanjutkan materi yang disampaikan oleh Yohana terkait dengan hukum sebagai sarana pengatur perilakuan. Hukum berproses dengan cara membentuk struktur-struktur pilihan para pemegang peranan melalui aturan-aturan serta sarana-sarana untuk mengusahakan konfirmitas, antara lain berwujud sanksi. Proses itu berjalan dengan cara penetapan kaidah-kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh pemegang peranan atau penegak hukum. Lalu yang kedua, perumusan tugas-tugas penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan positif atau negatif sesuai dengan kepatuhan atau pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum. Selanjutnya, langkah-langkah atau tahap-tahap yang didasarkan pada hipotesis-hipotesis tersebut antara lain adalah yang pertama, para pemegang peranan akan menentukan pilihannya sesuai dengan anggapan-anggapan ataupun nilai mereka terhadap realitas yang menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk memilih dengan segala konsekuensinya. Yang kedua, salah satu di antara faktor-faktor yang menentukan kemungkinan untuk menjatuhkan pilihan adalah perilakuan yang diharapkan dari pihak lain. Yang ketiga, harapan terhadap peranan-peranan tertentu dirumuskan oleh kaidah-kaidah. Selanjutnya, kaidah-kaidah hukum adalah kaidah-kaidah yang dinyatakan oleh para pelopor perubahan atau mungkin juga oleh pattern setting group. Yang kelima, kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk mengubah dan mengatur perilakuan dapat dilakukan dengan cara-cara meliputi yang pertama, melakukan imbalan-imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh maupun melanggar kaidah hukum. Lalu yang kedua, merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa. Ketiga, mengubah perilakuan pihak ketiga yang dapat mempengaruhi
perilakuan pemegang peranan yang mengadakan interaksi. Yang keempat, mengusahakan perubahan pada persepsi, sikap, dan nilai pemegang peranan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ilham. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Verga. Pada Verga saya persilakan. Batas-batas penggunaan hukum. Next, Put. Batas-batas hukum sebenarnya sejak awal sudah ditentukan oleh proses politik yang ada. Kedua, yaitu problematik kepastian hukum dan tuntutan keadilan, di mana optima yang dapat dicapai oleh hukum pada suatu saat, sedangkan tujuan politik hukum pada dasarnya mencakup 3 hal. Pertama, menjamin keadilan dalam masyarakat. Kedua, menciptakan kehidupan yang tentram dengan menjaga keputusan-keputusan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret. Dan berdasarkan pertimbangan tentang fungsinya, secara hakiki hukum itu harus pasti dan adil. Next. Di dalam sebuah tulisan yang berjudul Tantangan bagi Pembinaan Hukum Nasional, seorang sarjana hukum pernah menulis sebagai berikut. Pembangunan hukum itu dapat diadakan di sela-sela pembangunan fisik dan mental, dengan terlebih dahulu menentukan tujuan hukum dan pertimbangannya, mengadakan suatu analisa deskriptif dan prediktif, dan mengumpulkan data-data tentang hukum yang masih dianggap melekat dalam diri anggota-anggota masyarakat. Menentukan tujuan hukum dan pertimbangannya saya kira tidaklah sulit. Sebaliknya, yang saya anggap sulit adalah menetapkan apakah anggota-anggota masyarakat itu dapat menerima atau mengetahui tujuan hukum tersebut oleh karena taatnya anggota-anggota masyarakat hidup hukum dapat disebabkan oleh 2 faktor yang dominan, yaitu next. Yang pertama, bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan atau aspirasi anggota masyarakat itu. Dengan kata lain, taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum adalah karena terdapatnya perasaan, keadilan, dan kebenaran dalam hukum itu sendiri. Yang kedua, bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan atau aspirasi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum adalah karena terdapatnya perasaan, keadilan, dan kebenaran dalam hukum itu sendiri. Karena adanya kekuasaan yang imperatif melekat dalam hukum tersebut, dengan sanksi apabila ada orang yang berani melanggarnya, ia akan memperoleh akibat-akibat hukum yang tak diingini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, saya rasa itu saja yang dapat kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.